Opini 3 menit Infinix GT 30 Pro setelah sebulan lebih saya pakai buat device kebutuhan main game. Overall secara performa saya bisa bilang puas. Combo Dimensity 8350 Ultimate, RAM LPDDR5X, storage UFS 4.0, dan XOS 15 4GT yang emang dituning di performa. Buat main game yang sering saya mainkan itu udah disikat lancar semua. Apalagi punya banyak fitur gaming dan GT Trigger. Plus setelah update XOS 15.1 fitur gamingnya itu tambah banyak. Tapi selama itu untuk game berat saya nggak selalu hajar rata kanan ya. Settingannya selalu saya ganti-ganti nyesuaiin kondisi. Misal saya lagi pengen main game tanpa fan cooler, saya bakal pakai mode equilibrium atau penghemat daya di grafik medium. Tujuannya biar suhu HP-nya itu nggak terlalu cepat panas. Apalagi kalau cuma ngerjain quest HSR atau Genshin, malah saya set 30 fps. Dan hasilnya itu emang suhunya jadi lebih terkendali. Rata-rata di 39 sampai 42 derajat Celcius, tergantung gamenya. Walaupun ada frame drop dikit, ya bodo amat, nggak sampai annoying. Yang penting itu suhunya aman. Tapi kalau saya lagi pengen nikmatin main game grafik rata kanan, saya baru pakai mode performa plus fan cooler. Tujuannya ya biar dapat performa yang lebih stabil, dan saya juga seneng lihat animasi battle-nya smooth. Karena kalau nggak pakai cooler, Infinix GT 30 Pro ini tuh suhunya brutal. Bisa tembus 48 derajat Celcius dan itu udah nggak nyaman. Belum lagi kalau HP-nya panas, performanya itu agak sedikit turun. Tapi nggak separah Poco sih, hitungannya masih OP. Soalnya ini tuh di grafik rata kanan. Paling konsekuensi pakai skenario mode performa, baterainya itu jadi tambah boros. Maraton game berat 3 jaman udah habis. Cuma Infinix GT 30 Pro ini tuh punya bypass charging buat nutupin hal tersebut. BTW saya punya 2 unit, varian 256 dan 512 GB. Jadi kalau teman-teman tanya mending beli yang mana, saya bakal kasih jawaban kurang lebih begini. Kalau teman-teman tidak main banyak game, terus cuma main di satu akun dan nggak terlalu sering ngambil screen record, varian 8256 GB ini tuh menurut saya udah lebih dari cukup. Karena untuk performa game seperti MLBB, PUBG Mobile, HOK, CODM, Genshin Impact, Wuthering Waves, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero, Racing Master, Identity V, Delta Force, dan lain-lain, performanya itu cenderung identik, nggak beda jauh, atau bahkan sama. Apalagi di beberapa game ada yang bisa hapus data quest terdahulu, dan itu bikin storage-nya jadi lebih lega. Jadi saya rasa 256 GB dengan penggunaan seperti itu udah cukup. Sisanya itu bijaksana aja ngalokasi internal storage. Tapi kalau teman-teman main banyak game, terus suka bikin konten sambil screen record, varian 512 GB itu tentu lebih recommended buat dibeli. Dengan catatan siap nambah budget sekitar 700 sampai 900 ribu lebih mahal. Cuma kalau dari perspektif saya sih, yang secara penggunaan aktif main gamenya itu cuma ML, COD, Genshin, dan HSR, ngerasa varian 8256 GB ini tuh lebih worth it. Karena dari segi harga lebih murah, malah nggak sulit buat dapat harga promo 3,5 juta, bahkan kalau tanggal cantik itu bisa di 3,2 sampai 3,3 juta. Sedangkan varian 512 GB ini tuh mau promo atau enggak, harga barunya itu masih di atas 4 juta. Tapi nggak tahu kalau teman-teman nonton video ini setelah beberapa bulan, atau ditawari kondisi second harganya itu nggak beda jauh, misal 3,7 atau 3,9 juta. Ya ambil aja second yang 512 GB sekalian. Yang pasti mau beli varian manapun, usahakan beli fan cooler juga, biar makin happy gaming. Apalagi GT Trigger-nya ini tuh udah enak pol buat main game FPS, malah di Genshin Impact, triggernya ini tuh ngebantu banget pas rotasi di Spiral Abyss. Ditambah masih bisa di-customize jadi serasa ada 4 tombol trigger. Oh ya, sebagai catatan, kalau jari kalian itu keringetan, triggernya kadang nggak mau fungsi. Oke, segitu dulu untuk opini 3 menit Infinix GT 30 Pro. Semoga penjelasan singkat ini tuh ngebantu teman-teman. Tapi kalau masih ada pertanyaan lain, tulis aja di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di video opini berikutnya, dan mata Asita.